Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar, salah satu dosen manajemen pemasaran di Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lambat Dukeleng, Sengkang, Kabupaten Wajo. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Paparan ini dibuat sebagai bukti kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Kemudian dalam hal ini, delivery menjelaskan apa yang saya akan bawakan dan jelaskan pada mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, interaction, menjelaskan seperti apa dan bagaimana menjalin interaksi dengan mahasiswa pada saat melakukan dan membawakan proses pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah assessment, adalah bagaimana mengukur kinerja penilaian mahasiswa secara objektif. Selanjutnya adalah, sebelum saya menjelaskan metode ajar dengan metode delivery, interaction, assessment, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa prodi manajemen di semester 3 dengan angka kredit 3 SKS. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah prasyarat apabila telah lulus pada mata kuliah pengantar manajemen. Jadi, di semester 5 nanti merupakan pengambilan konsentrasi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan program studi manajemen. Ada beberapa konsentrasi di prodi manajemen, salah satu diantaranya yaitu konsentrasi manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Di samping itu, manajemen pemasaran ini sangat dibutuhkan juga di berbagai bidang organisasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya manajemen organisasi perusahaan, yang kemudian intinya adalah manajemen pemasaran ini dibutuhkan di semua lini yang ada dalam perusahaan, pemerintahan, dan organisasi dalam proses penentuan pengambilan keputusan. Selanjutnya, mata kuliah manajemen pemasaran ini kami buatkan RPS yang kemudian dijadikan pedoman pada saat kita melakukan perkuliahan. Saya akan menjelaskan aspek delivery terkait mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi, dalam aspek ini saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah dan kemampuan yang diharapkan dalam proses setelah melakukan perkuliahan. Mata kuliah ini mempelajari berbagai hal tentang pemasaran, mulai dari konsep dasar pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, perbedaan lingkungan pasar dan konsumen pasar bisnis, segmentasi pasar, targeting, positioning, serta bauran pemasaran sehingga mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar pemasaran secara keseluruhan. Di mata kuliah manajemen pemasaran di RPS itu dijelaskan ada capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan perbedaan karakter sifat pembelian antara pasar bisnis dan pasar konsumen. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu merumuskan cara melakukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan positioning pasar. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu merumuskan strategi bauran pemasaran termasuk produk, harga, promosi, dan distribusi. Keempat, mampu merancang desain pemasaran produk. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan riset manajemen secara keseluruhan. Berikutnya adalah materi pembelajaran di luar daripada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertama adalah kontrak kuliah, dilanjutkan materi konsep dasar manajemen pemasaran. Kemudian pertemuan kedua adalah strategi dan rencana pemasaran. Yang ketiga adalah lingkungan pemasaran. Kemudian dilanjutkan di pertemuan keempat, sistem informasi pemasaran. Selanjutnya yang kelima, pasar konsumen dan perilaku konsumen.
Kemudian yang keenam adalah pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah segmentasi, target, dan positioning. Kemudian pertemuan ke-8 adalah bauran pemasaran tentang produk. Dan pertemuan ke-9 adalah bauran pemasaran tentang harga. Kemudian pertemuan ke-10 bauran pemasaran tentang saluran pemasaran. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-11 adalah bauran pemasaran tentang promosi. Kemudian pertemuan ke-12 adalah desain dan komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian pertemuan ke-13 perluasan konsep pemasaran, dan yang terakhir adalah riset pemasaran. Selanjutnya adalah pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini mengenai pembelajaran atau metode perkuliahan yang dilakukan. Nah, di sini dalam menyampaikan mata kuliah saya menggunakan pendekatan yang pertama adalah student centered learning, di mana kuliah interaktif ini semua mahasiswa terlibat aktif dalam proses perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah dosen menjelaskan dan menyampaikan materi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyampaikan pertanyaan ketika ada yang kurang dipahami atau ada yang belum dimengerti, sehingga pada akhirnya terjadi diskusi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga adalah selain itu saya juga menggunakan metode-metode problem based learning, di mana mahasiswa diberikan contoh kasus, kemudian mahasiswa mengerjakan soal tersebut dengan cara mengerjakan, ada yang mengerjakan di dalam kelas, kemudian ada yang masing-masing memberikan tugas ke mahasiswa masing-masing. Oke, kemudian dalam mata kuliah ini referensi yang dipakai adalah pertama bukunya Philip Kotler dan Gary Armstrong dengan judul Prinsip Manajemen Pemasaran. Kemudian yang kedua Swasdebasu, Manajemen Pemasaran Modern. Kemudian yang ketiga ada modul ajar yang manajemen pemasaran yang kami susun sendiri. Kemudian keempat adalah jurnal hasil penelitian yang kami terbitkan. Jadi ada beberapa itu yang bisa menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari manajemen pemasaran. Selanjutnya metode pengajaran yang ketiga yaitu asesmen, sistem penilaian mata kuliah. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama sikap. Sikap ini meliputi cara menyampaikan pendapat di kelas, kemudian diskusi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini meliputi penguasaan materi yang ditujukan dalam proses tanya jawab. Kemudian diskusi, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini meliputi kreativitas membuat tugas, melaporkan tugas mandiri, dan tugas terstruktur. Kemudian dalam penilaian mata kuliah ini pada saat kontrak kuliah, pada pertemuan pertama sudah dijelaskan dan disepakati bersama bahwa bobot penilaian yaitu yang pertama presensi 15%, kemudian keaktifan sebesar 20%, ketiga tugas 30%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Nah, itulah tadi gambaran mata kuliah manajemen pemasaran yang saya jelaskan dengan menggunakan konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan berikut ini adalah saya akan menyampaikan video pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan, atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Pada sore hari ini kita masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka melaksanakan kuliah kita pada hari ini. Semoga
Salawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan dan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia dan rahmatan bagi alam semua. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas belajar kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca doa, baca Al-Fatihah. Atau untuk yang beragama non-muslim, silahkan mengizinkan. Semoga apa yang menjadi aktivitas kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Ya, anak-anak sekalian, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, saya cek dulu, kita absen dulu ya satu persatu. Putri Puput. Hadir Pak. Hamsia. Hadir Pak. Ahmad. Hadir Pak. Muhammad Rifki. Hadir Pak. Arsikin. Nur Fadila. Hadir Pak. Humaida. Hadir Pak. Terima kasih banyak ya. Kita pada pokok pada hari ini adalah strategi pemasaran. Nah, sebelumnya sih segmentasi pasar, semoga ada gambaran teman-teman. Kemudian di pertemuan kedua adalah perilaku organisasi, perilaku konsumen yang menjadi titik berat, dan sekarang adalah masuk kepada persoalan pertemuan keempat ini, strategi pemasaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan strategi dan pemasaran? Mungkin sebelum kita lebih lanjut, ada yang bisa memberikan gambaran, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud strategi, kemudian apa yang dimaksud pemasaran, atau kata dasarnya adalah pasar. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan gambaran? Saya Pak. Ya, silakan. Apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Ahmad Alfian Pangestu. Jadi adapun menurut saya di sini hanya menjelaskan mengenai strateginya saja Pak. Yang menurut pemahaman saya itu dimana strategi ini adalah rencana umum yang dirancang untuk bagaimana kemudian mencapai tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendeknya Pak dalam sebuah organisasi ataupun usaha tersebut. Terima kasih. Oke. Plus dulu untuk apa? Oke, ada yang lain? Strategi. Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya Pak, strategi pemasaran adalah sebuah cara yang dirancang untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa kepada para konsumen untuk meningkatkan permintaan ataupun untuk menghasilkan keuntungan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dari beberapa pendapat teman-teman sekalian. Yang pertama tadi persoalan strategi, kemudian ada lagi pasar atau pemasaran. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ya, kalau pemasaran itu menurut Adam Smith itu adalah pemasaran merupakan tempat terjadinya transaksi dan bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi. Tapi ketika kita kaitkan untuk dunia sekarang, apakah pengertian pasar itu masih berlaku? Sudah tidak Pak. Sudah tidak ya, karena meskipun kita tidak bertemu, meskipun tidak melakukan tatap muka, tidak bertemu langsung antara produsen dan konsumen atau penjual dengan pembeli, ketika melakukan transaksi itu bisa dikatakan sebagai pasar. Salah satu contohnya misalnya kalau teman-teman sekalian belanja melalui online. Nah, online itu kan apa lagi namanya? Itu kan kita tidak bertemu antara yang dijual dan pembeli, tapi terjadi transaksi di dalam. Jadi ketika kita meluncurkan pasar itu sekarang bisa diartikan tempat terjadinya transaksi. Pengertian strategi pemasaran menurut Tanto merupakan suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan bagaimana merencanakan, kemudian menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, baik itu konsumen aktual maupun yang potensial. Nah, untuk strategi pemasaran ini, pertama tadi temannya menjelaskan pengertian strategi itu sudah masuk, kemudian penjelasan kedua juga, kemudian yang ketiga tadi ada pasar, kemudian kita akan strategi pemasaran. Harap teman-teman anak-anak sekalian mengerti ya untuk awal
pertemuan keempat kita ini mengenai strategi pemasaran. Kemudian, nah sebelum masuk pada inti mata kuliah kita pada hari ini tentang strategi pemasaran, yang pertama ya harus teman-teman ketahui bahwa ada yang namanya analisis SWOT ya. Ada beberapa pertimbangan sebelum menerapkan strategi pemasaran melalui analisis. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar ya. Sudah, Pak. Jadi saya sedikit memberikan gambaran ini. Pertama adalah kekuatan. Nah, untuk kekuatan ini, contoh perusahaan PT Haji Kala, kekuatannya di mana misalnya? Pelayanannya, Pak. Pelayanannya masuk ya, pelayanan. Jadi untuk analisis SWOT ini tidak terjadi hanya pada persoalan strategi pemasaran. Kita banyak gunakan di politik, orang pakai ya, strategi marketing ini orang pakai. Oke, sampai di sini kita lanjut kembali ke penerapan strategi pemasaran ya. Teman-teman, ada segmentasi pasar, kemudian bagaimana target, segmentasi sudah dikumpulkan tadi ya, segmentasi. Bagaimana kesuksesan para karyawan ketika teman-teman atau ketika teman-teman menjadi manajer atau sebagai sebuah perusahaan. Maka kita beralih pada persoalan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada 4 ya. Sederhananya ada 4. Yang pertama itu adalah produk, price, harga, place itu tempat atau apa ya tulisan. Ini sederhana 4P. Orang pakai secara besar-besar itu 9P. Ada dari person, ada namanya person, kemudian aktif person, itu banyak yang dipakai. Ada malah yang menggunakan sales, marketing, girls, SPG istilahnya kan. Sekarang ada juga SP boy, sales marketing boy yang menggunakan laki-laki. Nah itu ada 9 peningkatan. Tapi untuk pertemuan keempat ini kita hanya fokus ke 4 ini. Strategi pemasaran 4P. Yang pertama adalah produk. Nah, bagaimana kemudian kita upaya pengelolaan unsur produk ini seperti perencanaan serta bagaimana pengelolaan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan, bagaimana pengelolaannya supaya bisa dilakukan dengan menambah atau mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik produk biasanya. Unsur antara lain kualitas, merek, variasi produk, pengemasan, keunggulan produk yang kemudian dibandingkan dengan milik kompetitor atau pesaing. Kemudian penentuan harga. Sebelum masuk ke penentuan harga ini, sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi dengan harga, misalnya pemberian potongan harga, diskon dan lain sebagainya, banyak ya yang kita inginkan lakukan. Saya tidak fokus ke harga dulu karena harus ada tempat. Kembali ke tempat ya, ada place di tempat. Tempat itu sangat menentukan posisi ketika misalnya belanja kita atau produksi barang kita ketika ditawarkan ke masyarakat, ketika ditawarkan konsumen, itu posisinya harus tepat. Misalnya kita menjual kelontong campuran, kalau misalnya di sebelah sana yang tidak ramai, ada yang tidak berlaku atau tidak, itu tergantung lokasinya. Jadi tempatnya harus strategi minimal di tempat yang ramai ya. Kemudian yang kedua, misalnya penjual salah satu penjual roti maros misalnya, rata-rata dia berada di sebelah kanan, berada di sebelah tangan. Jarak kalau misalnya dari sini, jarak dia berada di sebelah kiri. Itu karena orang yang dari misalnya dari Waduk ke Makassar itu kan tidak membutuhkan oleh-oleh. Nah, karena rata-rata misalnya orang Makassar sudah misalnya menikmati roti maros, itu tidak jadi masalah, sudah pernah. Tapi kita yang di kampung-kampung, ya kan, makanya posisinya di sebelah kanan.
Jadi dia target konsumennya adalah orang yang dari Makassar turun ke kampus-kampus dijadikan sebagai oleh-oleh. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan. Mungkin masih ada contoh lain jual makanan. Itu pada persoalan tempat, jadi harus benar-benar strategi. Kemudian promosi yang dilakukan. Promosi ini sangat penting juga ketika kita memproduksi barang, kemudian lantas tidak diketahui orang. Ya kan, promosi ini juga sangat penting kita lakukan teman-teman sekalian. Promosi bisa di media sosial, di media cetak, ataupun datang langsung mempromosikan, tergantung jenis usaha yang kemudian kita lakukan. Kalau misalnya kita marketing mix motor atau marketing mix mobil, cukup satu hari di tag di Instagram misalnya ataupun di sosial media. Tapi yang harus dilakukan adalah kunjung langsung ke masyarakat, membagikan brosur dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Nah, di sisi lain kalau misalnya kita yang menjual jilbab atau apapun itu modelnya kan, kita lebih aktifnya ke Instagram misalnya atau media sosial seperti Facebook. Banyak kan yang lain yang menjual skincare supaya kita semakin cowok. Outfit pakaian. Oke, terakhir tadi saya sempat menjelaskan bahwa harga itu sangat penting ya dalam penentuan harga. Setelah ada proses yang dilakukan, kemudian bahan-bahannya sudah tersedia dengan baik, kemudian diolah dengan baik untuk penentuan harga, itu sangat penting. Berapa harga? Karena kan ada beberapa produk misalnya yang kita lakukan Pepsodent dengan ini, Ciptaden misalnya, dia kegunaannya sama, tapi mungkin harganya yang berbeda. Ketika menjadi seorang manajer itu yang harus diperhatikan, bagaimana menangkap harga dengan baik dan bisa dijangkau dari orang lain. Karena kan konsumen kadang berpikir seperti ini, dia lebih kepada harga yang rendah, kemudian kualitas bagus. Pada proses penentuan harga itu sangat tepat harus kita lakukan. Untuk sekian dari saya, masih ada yang perlu ditanyakan, kita diskusi. Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meda Bahar. Di sini saya ingin bertanya mengenai tadi sistem strategi pemasaran dalam poin promosi. Nah, kita sekarang sudah berada di era modern atau di era yang teknologinya sudah maju. Nah, di mana kita di sini tadi membahas bahwa dalam promosi kita bisa lakukan melalui online atau sosial media semacam TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan Instagram, WhatsApp, dan melalui Facebook juga bisa. Nah, di sini pertanyaan saya, strategi mana yang paling efektif bagi penjual online agar dapat menjual produksinya secara baik dan menguntungkan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan dari teman-teman semua, plus dulu. Oke, langsung saya jawab ya dua pertanyaan dari anak sekalian. Yang pertama tadi adalah strategi dari 4 P yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya kita fokusnya kepada penjualan produk misalnya jilbab atau baju, kita lebih harus memilih pada persoalan promosinya ya, lebih memperkuat pada persoalan media sosialnya. Karena persoalan tempatnya itu yang penting sudah kita ini dengan baik, tata dengan baik, kemudian silakan live misalnya. Kalau perlu live-nya satu kali 1 hari atau bisa lebih, karena target kita adalah misalnya semua rata-rata di Wajo ini berapa pengguna HP, rata-rata semua pengguna HP. Jadi target kita adalah ketika mempromosikan itu yang menjadi target produksi kita ketika ingin menjual sesuatu, misalnya jilbab saja, baju dan lain sebagainya. Kemudian
Yang kedua, ketika tidak diterapkan dengan baik, strategi pemasaran ini tidak diterapkan dengan baik, kemungkinan perusahaan itu akan gulung tikar. Karena salah satu contohnya misalnya ketika kita menjual kopi atau mendirikan sebuah kafe ini kan ada tingkat kepuasan konsumen. Ketika strategi tidak dilakukan dengan baik, maka saya yakin perusahaan itu akan gulung tikar karena tingkat kepuasan mungkin di hari pertama atau 2 minggu atau 1 bulan kemudian ramai, tapi setelahnya tingkat kepuasan konsumen kan ada ukurannya, ada di puncaknya nanti seperti itu teman-temannya. Dan saya yakin teman-teman juga ketika insya Allah menjadi manajer yang baik atau menjadi pengusaha yang baik, usahakan strategi pemasaran dilakukan dengan baik, dengan manajemen yang baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terakhir dari saya, setelah strategi pemasaran ini kita bahas, saya harap untuk tugas berikutnya adalah sebelum kita masuk di pertemuan kelima, mereview kembali apa-apa yang sudah dijelaskan, minimal 2 lembar sampai 3 lembar ya. Review kembali, tulis kembali, kemudian sebelum masuk di pertemuan 5, anak-anak sekalian kumpul ya. Oke, demikian yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kuliah kita pada sore hari ini bermanfaat dan mendapat ridho, pahala di sisi Allah, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan PDD UKT PT bidang pengajaran dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.